Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ini kalian dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Anak-anak, mengawali pada pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kita terlebih dahulu melaksanakan doa. Untuk ketua kelas Mas Rizky Rahman bisa dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, maka baiknya kita dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan doa tadi kita bisa melaksanakan KBM pada pagi hari ini dengan lancar. Saya lagi masalah. Ahmad Rizal dulu. Ahmad dari Sarawaki, Arya Dhani, Firma Mauzian, kita lakukan ice breaking dulu ya. Kita mulai dengan tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yes. Nah, kenapa harus ada ice breaking anak-anak? Karena di dalam ice breaking ini kita memulai pembelajaran biar semangat. Anak-anak, pada pagi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana menciptakan lingkungan sekolah kita anti bullying. Jadi tujuannya yang pertama secara umum adalah itu. Jadi nanti pada pertemuan hari ini nanti kalian akan saya berikan pemahaman tentang apa itu perilaku bullying, kemudian jenisnya apa, dampaknya apa, sampai bagaimana kita menjadi individu yang bisa menjadi orang yang membantu apabila ada teman kita atau orang yang pernah mengalami bullying. Jadi tujuan kita pertemuan pada hari ini adalah bagaimana kita menciptakan sekolah kita yang anti bullying dan ramah terhadap siswa serta. Sebagai pengantar anak-anak di materi pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang masalah bullying. Itu gambarnya ada perempuan ya, bullying. Kira-kira di kelas 10 TTL ini ada yang tahu apa sih bullying itu? Coba kalau ada yang tahu bisa angkat tangan. Coba salah tidak dapat nilai jelek tidak. Coba saja. Rahman, coba dari kelasnya. Apa yang kamu ketahui tentang bullying setahu kamu? Disingkirkan. Ada lagi yang mencoba menjawab satu kata saja. Apa itu bullying? Ya. Perundungan. Perundungan. Ada lagi yang tanya? Ada lagi yang tahu? Mohon maaf. Pengucilan. Ayo, angkat tangan. Satu kata saja. Apa itu perundungan? Satu kata. Satu kata saja. Pengucilan ada. Kemudian apa? Perundungan. Mengolok. Ada lagi yang mau nambahi? Cukup. Cukup. Oke. Kalau di dalam pengertiannya ini apa sih bullying itu? Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, atau emosional atau psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah, baik itu secara fisik ataupun mental, secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita. Wajar kalau disingkat apa? Ada menyingkirkan, ada
perundungan, ada menyakiti, ada menjauhi. Mungkin kalian salah satu di kelas ini ada yang pernah mengalami hal semacam ini. Nah, tentu kalian harus tahu kenapa harus tahu, agar supaya kalian paling tidak nanti tujuan dari kita mengetahui apa itu bullying dan lain sebagainya ini, kalian besok kami harapkan tidak atau tidak menjadi korban kalau pernah jadi korban, atau menjadi buta untuk menyampaikan kepada temannya bahwa saya pernah bullying. Selanjutnya bentuk bullying. Yang pertama adalah bentuk verbal. Mungkin barangkali kalian pernah melihat atau mengalami yang namanya atau tahu tentang bullying dalam bentuk verbal. Contohnya apa? Membentak, kemudian berteriak, memaki, menggosip. Wah, siapa suka menggosip? Angkat tangan. Ayo. Ada yang suka menggosip? Ada. Menghina, meledek, mencela, mempermalukan. Nah, ini contoh-contoh bullying verbal. Yang kedua, bullying dalam bentuk fisik, menampar, mendorong, mencubit, menjambak, memukul. Ya, ini dalam bentuk fisik. Kemudian yang ketiga sosial, tadi disebutkan, mengucilkan, ya, membedakan, ya, menjauhi, ya, membuat kelompok sendiri. Ini adalah salah satu contoh dari bentuk-bentuk bullying. Sekarang ke dampak. Apa dampak yang terjadi ketika seseorang mengalami bullying? Ada penurunan nilai akademik. Mungkin ada yang pernah mengalami nilainya dari nilainya di atas 80 kemudian turun. Mungkin saja itu sudah menjadi korban dari bullying. Kemudian penurunan kehadiran di sekolah. Jadi yang asalnya aktif tiba-tiba sering tidak masuk. Kemudian sulit konsentrasi. Bahkan yang terakhir bisa gitu atau drop keluar karena tidak tahan dengan perilaku bullying yang dilakukan oleh temannya. Nah, ini kalau sosial tidak pede, ya, sering tertutup, kemudian punya sedikit teman, kurang rasa humor, saling ejek, ya, kadang dipukul, didorong, ditendang, dan bahasa tubuh lemah. Jadi tak ada kontak mata, kepala menunduk. Nah, ini juga dimungkinkan dampak dari perilaku bullying. Ya, yang mengarah apa? Mengarah sosial, fisik, sakit berkelanjutan, kemudian pusing, gagal, sulit tidur, lemah, mual. Ini contoh-contoh barangkali kalian mengalami hal seperti ini. Bisa dimungkinkan karena faktornya ada teman kamu, orang terdekat kamu yang melakukan secara emosi anak. Ini saya katakan ya. Satu adalah suasana hati yang berubah-ubah, sensitif, was-was, takut, cemas, gelisah, tak aman, kita didampingi di tempat tertentu, kemudian sering merenung, sering sedih, mudah menangis, dan menyalahkan diri sendiri. Dari materi tersebut nanti akan kita buat kelompok. Kelompoknya terdiri dari 4 orang dan terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama kelompok 1 Ahmad Rizaldo dan Isa Nafi. Silakan di kelompok kedua. Kelompok ketiga Muhammad Al-Baroni. Kemudian kelompok yang terakhir Maulana Ja'far Ar-Rabi, Muhammad Al-Rizwan.
Jadi ditulis nama kelompoknya 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian ditulis dan hari tanggal. Silakan. Sudah cukup. Terima kasih. Nanti kelompok 1 untuk maju ke depan menyampaikan yang sudah dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kerjaan kami. Bagaimana merasakan dan kamu sebagai pembeli. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil ujian dari kelompok kami. Jelaskan secara singkat materi mengenai bullying menggunakan bahasa sendiri. Menurut kami, bullying adalah perundungan yang dilakukan kepada orang lain baik secara verbal maupun non-verbal. Bagaimana perasaan kamu jika kamu sebagai korban bullying? Takut dan merasa terbayang-bayang. Apakah yang akan kamu lakukan jika kamu dibully? Mencoba melawan? Dan bagaimana perasaan kamu jika melihat seseorang dibully? Marah dan ingin menolong orang yang dibully. Bagaimana sikapmu terhadap seseorang yang melakukan bullying? Menasihatinya agar tidak melakukan bullying lagi. Apakah tindakan yang akan kamu lakukan jika melihat seseorang yang dibully? Membantunya agar tidak dibully lagi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Dari semua siswa terkait dengan bullying. Jadi materi kita tentang bullying ini sudah cukup. Jadi proyek yang pertama kita melakukan diskusi kelompok. Dari diskusi kelompok ini paling tidak kalian sedikit banyak tahu apa itu bullying, jenis-jenisnya bullying dan dampak dari perilaku bullying. Kita akan melaksanakan proyek kegiatan bagaimana kalian bisa menjadi duta anti bullying di sekolah. Jadi duta kelas yang ikut menyebarkan bagaimana bullying ini tidak terjadi di sekolah kita tadi. Bisa dalam bentuk penyampaian kepada teman-teman kalian, bisa dalam bentuk poster. Jadi nanti kita bagi sesuai kelompoknya. Kemudian bisa dalam bentuk video. Jadi nanti ada, karena ini ada 4 kelompok, jadi ada yang bentuk jadi duta kelas anti bullying yang menyebarkan bagaimana perilaku bullying jangan sampai terjadi di kelas. Kemudian ada poster dan juga video. Jadi selama 1 minggu ke depan itu akan Pak Amin pantau pengerjaannya agar supaya bisa selesai tepat waktu. Kemudian minggu depan kita akan evaluasi. Sepakat ya? Sepakat. Untuk kelompok 1 tugasnya adalah menjadi duta kelas. Ya, kelompok 1 menjadi duta kelas. Nanti teknis dan formulirnya ya
teknisnya akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua, kelompok 2 tugasnya adalah membuat video, ya, video anti-bullying. Kemudian yang kelompok 3 dan 4 membuat poster, ya, membuat poster tentang anti-bullying. Ya, poster tersebut nanti bisa ditempel di tempat-tempat yang strategis yang mana teman-teman kalian tahu bahwasanya perundungan ini tidak baik. Oke, dan yang terakhir kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini lebih berkah dan bermanfaat. Bila hasilnya terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.